Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Farah Nabila Maulida. Saya dari Prodi Pendidikan Guru SD. Saya ingin mempresentasikan tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di slide yang pertama yaitu ada pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme, bahkan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi, pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Dan di slide yang kedua, ada 3 transformasi tataran nilai ideologi Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenan dengan eksistensi sesuatu yang mencangkup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Dan yang kedua ada nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan nilai kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang ketiga itu ada nilai praktis, nilai yang terkandung dalam kenyataan kehidupan sehari-hari berupa cara bagaimana melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praktis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan. Dan di slide selanjutnya ada objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dan yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan bermasyarakat. Di slide selanjutnya yaitu ada penjabaran nilai-nilai moral aktualisasi subjektif yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkandung mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat itu ada 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, mengakui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu terkandung mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dan di slide yang selanjutnya ada transformasi era milenial dan revolusi. Yang pertama itu ada lonjakan perubahan teknologi informasi sengketa cepat, bahkan melebihi kecepatan daya pikir manusia. Meskipun kita tahu bahwa manusia itu sebagai aktor utama yang mempelajari, menggali, atau menerapkan temuan baru yang inovatif
dan produktif tersebut. Dan yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi yang pada akhirnya membawa suatu revolusi industri terhadap segala tatanan kehidupan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Dan yang ketiga itu ada bersamaan dengan transformasi revolusi generasi baru sebagai user dan sekaligus sebagai programmer handal. Dan di slide selanjutnya yaitu ada transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama itu ada bidang politik, dan pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia, karena hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Dan yang kedua ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi sendiri itu menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, yang artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dan yang ketiga ada bidang sosial budaya. Di situ sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang keempat itu ada bidang hukum. Peranan Pancasila sebagai margin operation di bidang hukum akan mewarnai segala sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa law making process, struktur hukum yang bersentuhan dengan law enforcement, maupun budaya hukum yang berkaitan dengan law awareness. Sampai di sini presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.